Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Sikri dengan nomor NIM 1022200055 dari kelas HPI 3B mata kuliah Hukum Adat Budaya Jambi. Baik, di sini saya akan membuat video tentang sistem kekerabatan masyarakat adat Melayu, eksistensi dan perkembangan hukum adat Melayu. Sistem kekerabatan masyarakat adat Melayu, eksistensi dan perkembangan hukum adat Melayu. Sistem kekerabatan merupakan hukum adat yang tidak tertulis. Hukum adat ini menemukan hubungan dalam suatu keluarga, baik itu hubungan antara ibu dan anak, ayah dan anak, dan lain sebagainya. Sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Melayu ini sangat bermanfaat di antaranya, yaitu dalam masalah perkawinan dan juga masalah pembagian warisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem kekerabatan hukum adat Melayu ini yang di dalamnya akan menjelaskan tentang sistem patrilineal dan matrilineal. Panggilan-panggilan umum dalam kekerabatan orang Melayu. Dan yang terakhir yaitu akan dijelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sistem kekerabatan orang Melayu ini. Dalam sistem kekerabatan Melayu ini tentu saja memiliki makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan ada pula kekurangan dan kelebihan dalam menjalankannya. Sistem patrilineal dan matrilineal. Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu pater yang artinya ayah dan linea yang berarti garis. Jadi, dalam kalangan berbagai suku dan daerah, patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur akan keturunan berasal dari pihak ayah, di mana apabila terjadi masalah, maka yang bertanggung jawab pihak laki-laki. Sistem kekeluargaan ini dianut oleh bangsa Arab Eropa, suku Melayu, dan suku Batak yang hidup di daerah Sumatera. Menurut sistem patrilineal, kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dalam pembagian warisan daripada kedudukan wanita, sehingga hanya anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris. Bentuk perkawinan suatu masyarakat yang menarik sistem keturunan dari pihak ayah mengenai bentuk perkawinan eksogami, misalnya bentuk perkawinan jujur pada masyarakat Melayu yang mengharuskan adanya perbedaan kamar antara calon laki-laki dan perempuan. Pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk ke dalam kamarnya. Dengan demikian, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sepadan dengan anggota keluarga laki-laki yang lain. Penarikan perempuan ke dalam kamar laki-laki ini harus disertai dengan pemberian jujur berupa barang-barang yang berharga diberikan ke pihak perempuan. Hal ini dilakukan karena masyarakat Melayu mempercayai bahwa pemberian jujur menggambarkan simbol sebagai pengganti kedudukan perempuan dalam suatu kamar. Oleh karena itu, pada masyarakat Melayu, patrilineal
yang menarik keturunan garis ayah menjadikan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dan pada kedudukan wanita dalam hal warisan. Matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Dalam adat matrilineal, anak menghubungkan diri dengan ibunya berdasarkan garis perempuan. Sistem kekerabatan ini, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan garis ibu ini dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap di antara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi yang lebih besar daripada garis keturunan bapak. Terkait dalam suatu jalinan kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu, seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan klien dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya, sebagaimana yang berlaku dalam sistem matrilineal. Nilai-nilai dalam sistem kekerabatan orang Melayu. Sistem kekerabatan orang Melayu mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Di antaranya, yang pertama, yaitu pembagian peran. Nilai ini tercermin dari sistem kekerabatan yang dibagi dalam bagian-bagian tertentu. Secara sosial, pembagian ini ditunjukkan untuk membagi peran masing-masing, baik di keluarga maupun di masyarakat. Pembagian peran ini sangat penting karena setiap manusia tentu saja saling membutuhkan dan saling membantu. Yang kedua yakni dapat melestarikan tradisi. Pelaksanaan sistem ini dalam kehidupan keluarga maupun sosial menjadi bukti tindak orang Melayu dalam melestarikan tradisi. Tradisi yang dilakukan dengan secara turun-menurun dapat menjadi suatu ciri khas tersendiri dari dalam masyarakat tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bagian sebelumnya, disimpulkan bahwa di dalam sistem kekerabatan orang Melayu terdapat dua konsep, yang mana pertama adalah sistem patrilineal atau yang berarti sistem kerabatan dari nasab ayah, dan yang kedua yaitu matrilineal yang berarti sistem kekerabatan dari nasab ibu. Hubungan keluarga atau kekerabatan merupakan yang sangat penting dalam hal masalah perkawinan dan juga masalah warisan. Dalam sistem kekerabatan orang Melayu terdapat juga panggilan-panggilan umum dalam kekerabatan seperti emak, uak, cik, dan lain-lain. Dan yang terakhir dari sistem kekerabatan ini yaitu memiliki nilai-nilai atau makna yang sendiri. Yang paling penting dari semua nilai ini adalah bahwa dengan adanya hukum adat ini, setiap orang menjadi dekat dengan keluarganya dan juga menjadikan terlestarinya adat-adat Melayu itu sendiri. Eksistensi dan perkembangan hukum adat Melayu. Eksistensi hukum adat berdiri kokoh pada pondasi yang kuat, yakni terdapat dasar teoritik dan yuridis. Dasar ini yang melegitimasi keberlakuan hukum adat. Jauh sebelum hukum modern menyusupi tubuh bangsa Indonesia, sudah ada sebuah tataran yang telah lama mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari suku-suku yang tersebar di hampir bumi Indonesia, yakni hukum adat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum adat adalah hukum yang paling dekat dengan masyarakat, sebab seirama dengan konsep di atas. Kesemuaan hal ini merupakan faktor-faktor
eksternal yang mendukung eksistensi hukum adat. Namun menurut penulis ada hal yang jauh lebih esensial dari faktor eksternal. Hal yang dimaksud ialah faktor internal bersumber dari masyarakat itu sendiri, yakni keyakinan masyarakat terhadap nilai-nilai yang tertuang dalam hukum adat itu sendiri. Baik, sekian yang saya dapat buat video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.